Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Eki Yustita dengan nomor NIM 2111021012. Untuk video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan lembaga perbankan. Nah, langsung saja masuk kepada pembahasan. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bank ini? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, dari pengertian bank ini kita dapat mengambil 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu bentuk dari bank ini, kemudian fungsi dari bank, kemudian tujuan dari bank itu sendiri. Nah, untuk bentuk dari bank ini yaitu berbentuk badan usaha, kemudian fungsinya yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian fungsinya juga untuk menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, tujuan dari bank ini yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, sebelum masuk ke dasar hukum perbankan, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, di sini ada beberapa dasar hukum perbankan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu Undang-Undang tentang Pasar Modal. Yang keempat, Undang-Undang tentang Money Laundering. Yang kelima, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Yang keenam, Undang-Undang tentang Koperasi. Yang ketujuh, Undang-Undang tentang BUMN. Yang kedelapan, Undang-Undang tentang BUMD. Dan yang kesembilan, KUH PDT. Kemudian yang kesepuluh, KUHD. Nah, lanjut yaitu pembahasan mengenai asal-usul bank. Nah, sebelumnya kita udah tahu nih apa itu bank. Kemudian kita juga udah bahas dasar hukumnya. Kemudian kita juga udah tahu itu perbankan. Nah, lanjut kita akan harus mengetahui juga asal-usul dari bank ini. Nah, kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang berarti tempat penukaran uang. Awal mula berdiri bank adalah pada tahun 2000 sebelum Masehi di Babilonia. Bank ini meminjamkan emas dan perak yang dikenal sebagai Temples of Babylon. Sesudah zaman Babylon, tahun 500 sebelum Masehi, menyusul di Yunani didirikan bank dengan nama Greek Temple. Pada saat itulah muncul bankir-bankir swasta pertama. Operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan bank. Kemudian setelah zaman Yunani, bank berkembang di zaman Romawi yang operasinya lebih luas lagi, yakni tukar-menukar mata uang, menerima deposito, memberikan kredit, dan juga mentransfer modal. Pada saat zaman Romawi jatuh tahun 509 sebelum Masehi, perbankan juga ikut jatuh. Tetapi pada tahun 527 sampai dengan 565 Masehi, Justinianus mengkodifikasikan hukum Romawi di Konstantinopel sehingga perbankan berkembang kembali. Perkembangan ini diawali dengan adanya perdagangan dengan Tiongkok, India, dan juga Ethiopia. Kemudian hubungan perdagangan berkembang di Asia Barat dan juga Eropa, sehingga kota-kota seperti Alexandria, Venesia, dan juga beberapa pelabuhan terkenal di Italia Selatan terkenal sebagai pusat perdagangan penting. Didirikanlah Bank Venesia pada tahun 1171 dan merupakan bank negara pertama yang dipakai untuk membiayai perang. Kemudian berturut-turut berdirilah Bank of Genoa dan juga Bank of Barcelona pada tahun 1320. Dan juga ada beberapa tahapan asal mula terbentuknya bank, antara lain yang pertama yaitu tahap prastadium atau embrional, yaitu pada tahun 2000 sebelum Masehi. Pada tingkat ini muncul penitipan uang di kuil, bukan dengan tujuan untuk menabung, melainkan karena tempatnya dipandang aman. Yang kedua itu tahap penerimaan dan juga pemberian kredit, yaitu pada tahun 700 sebelum Masehi. Yang ketiga itu tahap munculnya fasilitas transaksi pembayaran. Nah, pada tahap ini sudah ada wesel. Kemudian tahap yang keempat yaitu tampak 2 kejadian penting. Yang pertama yaitu adanya penciptaan tenaga kerja baru oleh Goldsmith Banker.
Kedua, lahirnya bank sentral dan bank-bank lainnya. Selanjutnya yaitu sejarah perbankan. Nah, bank yang pertama kali didirikan di Indonesia yaitu De Javasse Bank atau disingkat dengan DJB. Pada pemerintahan Hindia Belanda, De Javasse Bank diberikan hak oktroy atau hak-hak istimewa untuk bertindak sebagai bank sirkulasi pertama di Asia. Sehingga De Javasse Bank ini memiliki kewenangan untuk mencetak dan juga mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1122 dibentuklah Undang-Undang De Javasse Bankwet, yang mana hak oktroy secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali, hingga pada tahun 1122 telah dilakukan 7 kali perpanjangan oktroy. Artinya pada tahun 1122 pemerintah Belanda menerbitkan Undang-Undang De Javasse Bankwet sebagai peraturan tentang perbankan pada saat itu. Nah, kemudian pada tahun 1953 berdirilah yang namanya Bank Indonesia, yang awalnya bernama De Javasse Bank, kemudian kini berganti nama menjadi Bank Indonesia dan juga beralih fungsi. Yang saat itu Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai sistem pembayaran, perbankan, dan juga moneter. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1153 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan De Javasse Bankwet pada tahun 1122. Kemudian selanjutnya itu pada tahun 1199, yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Penetapan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1199 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mencapai dan juga memelihara kestabilan nilai rupiah dan juga menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Semenjak periode ini, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan inflation targeting framework. Sejak periode ini, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan inflation targeting framework. Tahun 2011, yang mana yaitu ahli fungsi pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi pengaturan dan juga pengawasan perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu fungsi bank. Nah, fungsi bank ini ada 2, yaitu fungsi umum dan juga fungsi khusus dari bank. Nah, yang kita bahas pertama yaitu terkait dengan fungsi umum bank. Yang pertama yaitu fungsinya sebagai penghimpun dana, yang kedua itu sebagai penyalur dana pada masyarakat, dan yang ketiga itu sebagai pengawas lalu lintas uang. Nah, penghimpun dana maksudnya di sini yaitu penghimpun dana yang mengambil sumber dari 3 hal, yaitu setoran modal ketika bank didirikan, kemudian dana dari masyarakat luas melalui usaha perbankan seperti simpanan giro, deposito, tabanas, dan juga dana dari lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penyalur dana pada masyarakat. Nah, dana yang telah dikumpulkan oleh bank dapat disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, bentuk-bentuk penyaluran ini bisa seperti kredit, surat-surat berharga, kemudian penyertaan, dan juga kepemilikan harta tetap. Kemudian yang ketiga itu sebagai pengawas lalu lintas uang. Nah, salah satu tugas bank yaitu sebagai mengawasi aktivitas keuangan yang terjadi seperti kegiatan pengiriman uang, inkaso, kartu kredit, dan juga lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas terkait dengan fungsi khusus bank, yang mana ada 3 buah fungsi khusus dari bank itu sendiri. Yang pertama itu agent of trust, yang kedua agent of development, kemudian yang ketiga agent of service. Nah, pembahasan yang pertama yaitu agent of trust, yang mana yaitu lembaga yang berdasarkan nilai kepercayaan. Nah, masyarakat kalau sudah memiliki rasa percaya terhadap bank, otomatis dia akan menitipkan uangnya dengan dalam bentuk menabung pada bank. Nah, yang kedua itu agent of development, yang mana yaitu kemampuan bank untuk mengajak masyarakat melakukan investasi, konsumsi, distribusi, dan juga jasa dengan menggunakan media uang. Nah, tujuan dari agent of development ini untuk perkembangan perekonomian masyarakat. Nah, yang ketiga itu agent of service, yang mana yaitu bank akan memberikan berbagai jasa keuangan seperti jasa peminjaman,
jasa transfer, dan juga jasa lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis bank. Ada beberapa jenis bank, yaitu yang pertama yaitu dari segi fungsinya, yang kemudian dari segi kepemilikan, yang ketiga dalam segi status, kemudian dalam segi bentuk badan usaha, kemudian yang terakhir yaitu sebagai segi penentuan harga. Yang pertama yaitu dari segi fungsi. Yang pertama ada bank umum, kemudian bank BPR atau bank perkreditan rakyat, yang ketiga ada bank sentral. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga jenis bank ini? Yang pertama itu bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun syariah, yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu BPR, yaitu jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun juga dalam bentuk syariah, yang kegiatannya ini tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kemudian yang terakhir yaitu bank sentral, yaitu sebuah instansi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan moneter dari suatu negara. Maka tujuan dari bank sentral ini yaitu mencapai dan juga memelihara kestabilan dari nilai rupiah. Kemudian jenis-jenis bank dari segi kepemilikan. Ada beberapa jenis bank dari segi kepemilikan. Yang pertama itu bank pemerintah, bank swasta, bank koperasi, bank asing, dan juga bank campuran. Nah, yang pertama yaitu bank pemerintah. Bank pemerintah di sini yaitu bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya ini adalah Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian Bank BRI. Selanjutnya itu bank swasta, yaitu bank di mana sebagian besar sahamnya ini dimiliki oleh pihak swasta, serta akta pendiriannya ini juga didirikan oleh swasta. Nah, contoh dari bank swasta ini ada Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Mega, dan bank lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu bank koperasi. Nah, jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh dari bank koperasi ini yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia. Nah, yang keempat yaitu bank asing, yaitu cabang dari bank yang ada dari luar negeri, baik itu milik swasta maupun milik pemerintah negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Contohnya dari bank asing ini yaitu Bank of America, kemudian Bangkok Bank, kemudian Bank of Tokyo, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu bank campuran, yaitu jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan juga pihak swasta nasional. Nah, saham bank ini sebagian besar dimiliki oleh warga negara Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh pihak asing. Nah, contoh dari bank campuran ini ada Bank Kapital Indonesia, kemudian Bank Agris, dan juga bank lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis bank dari segi status. Yang pertama ada bank devisa, yang kedua ada bank non devisa. Nah, yang dimana bank devisa ini yaitu bank yang bisa melakukan transaksi luar negeri yang mana bisa berhubungan dengan valuta asing. Sedangkan untuk bank non devisa yaitu bank yang tidak bisa melakukan transaksi dengan luar negeri yang berkaitan dengan valuta asing, maka transaksi dari bank non devisa ini hanya dalam bentuk rupiah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bank dari bentuk badan usaha. Yang pertama ada bank berbentuk koperasi, kemudian bank berbentuk perusahaan perorangan, kemudian bank berbentuk perseroan terbatas, kemudian bank berbentuk firma. Bank berbentuk koperasi ini yaitu bank yang memiliki badan usaha berbentuk koperasi. Kemudian untuk segala struktur dan susunan organisasi dalam bank ini dibentuk seperti sebuah koperasi pada umumnya. Kemudian yang kedua yaitu bank berbentuk perusahaan perorangan, yang mana bank jenis ini merupakan bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk perseorangan. Kemudian yang ketiga, bank berbentuk PT, yaitu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Segala struktur dan juga susunan organisasi dalam bank ini dibentuk seperti susunan perseroan terbatas pada umumnya. Kemudian yang keempat yaitu bank berbentuk firma, yang mana yaitu bank yang memiliki
badan usaha yang berbentuk firma. Untuk segala struktur dan juga susunan organisasi dari bank ini juga seperti dengan firma pada umumnya. Selanjutnya itu jenis-jenis bank dari segi penentuan harga. Yang pertama ada bank konvensional, yang kedua ada bank syariah. Nah, bank konvensional maksudnya yaitu jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatannya, kemudian memberikan jasa dalam lintas pembayaran secara umum. Kemudian bank ini biasanya memberikan imbalan kepada nasabahnya dalam bentuk bunga. Kemudian bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan juga unit-unit syariah, kedua mencakup kelembagaan, kemudian kegiatan usaha serta cara dari kegiatan usaha tersebut. Nah, selanjutnya itu pembahasan terkait dengan jenis-jenis kantor bank. Di sini ada 4 jenis kantor bank. Yang pertama itu kantor pusat, yang kedua kantor cabang penuh, yang ketiga kantor cabang pembantu, yang keempat ada kantor kas. Nah, kantor pusat itu tempat kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan bank. Nah, yang kedua itu kantor cabang penuh, yaitu kantor cabang yang secara lengkap memberikan jasa layanan bank pada umumnya. Kemudian yang ketiga yaitu kantor cabang pembantu, kantor cabang yang posisinya berada di bawah pengawasan kantor cabang umum. Kemudian yang terakhir yaitu kantor kas, yaitu kantor bank yang paling kecil, artinya kegiatan jasa layanan banknya hanya meliputi teller saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis kegiatan usaha bank. Yang pertama ada BPR, kemudian ada bank umum, yang ketiga ada bank sentral. Yang mana di bank perkreditan rakyat ini tugasnya itu yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, bank BPR ini tidak menyediakan simpanan giro karena bank BPR ini tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kedua itu memberikan kredit. Yang ketiga menyediakan pembiayaan dan juga penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Dan yang keempat menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Kemudian yaitu bank umum, yaitu tugasnya itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Kemudian juga memberikan kredit kepada masyarakat, kemudian juga menerbitkan surat pengakuan utang, kemudian juga menyediakan tempat untuk menyimpan barang, dan juga surat-surat berharga. Kemudian sedangkan untuk bank sentral hanya punya 3 tugas, yaitu yang pertama menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter, kemudian yang kedua mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran dan juga mengatur peredaran uang, kemudian yang ketiga yaitu mengatur dan juga mengawasi bank-bank lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya itu terkait dengan lembaga keuangan bank versus lembaga keuangan non-bank. Nah, apa sih perbedaan antara dua lembaga ini? Nah, lembaga keuangan bank adalah badan usaha di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Sedangkan lembaga keuangan non-bank yaitu lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Nah, dari pengertian tersebut kita sudah tahu bahwa lembaga keuangan bank ini itu menghimpun dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat. Sedangkan untuk lembaga keuangan non-bank ini hanya salah satu, misalnya hanya menghimpun dana saja, kemudian juga ada lembaga non-bank yang menyalurkan dana saja. Nah, selanjutnya kita dapat lihat di bagian lembaga keuangan ini. Untuk lembaga keuangan bank ada bank umum. Nah, maaf sebelumnya teman-teman, untuk ini ada bank umum, BPR, dan juga bank sentral. Sedangkan untuk lembaga keuangan dan bank ada pasar modal, pasar uang dan falas, pegadaian, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, perusahaan sewa guna atau leasing, perusahaan anjak piutang, perusahaan dana pensiun, dan juga modal ventura. Nah, yang pertama kita bahas yaitu terkait dengan pasar modal, yang mana melalui pasar modal ini masyarakat atau nasabah bisa bertransaksi menggunakan surat-surat berharga seperti saham, surat utang ataupun obligasi hingga reksadana. Kemudian yang kedua yaitu pasar uang dan juga falas.
yaitu bagian dari pasar keuangan di mana transaksi jangka pendek terjadi antara berbagai peserta termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, perusahaan, dan juga pemerintah, dan juga bisa melakukan transaksi valuta asing. Kemudian yang ketiga yaitu Pegadaian. Pegadaian merupakan lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit dengan jaminan, yang mana masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan syarat menjaminkan barang berharga ataupun hartanya. Kemudian yang keempat yaitu Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat agar dapat dipinjamkan kepada anggota atau orang yang membutuhkan. Nah, kemudian ada perusahaan asuransi, yaitu lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran sebagai pelindung apabila terjadi hal yang berisiko. Kemudian yang keenam ada perusahaan sewa guna atau leasing, yaitu perusahaan yang menawarkan layanan sewa guna melalui pembayaran kredit ataupun tunai dalam transaksi barang-barang tertentu. Kemudian yang ketujuh, perusahaan anjak piutang, yaitu lembaga keuangan non-bank yang memberikan layanan pembiayaan atau pinjaman kepada bisnis dengan menggunakan piutang sebagai jaminan. Kemudian yang kedelapan yaitu perusahaan dana pensiun, yang mana yaitu lembaga keuangan non-bank yang mengelola dana pensiun atau dana pensiun swasta untuk individu ataupun pekerja dan juga anggotanya. Yang terakhir ada modal ventura, yaitu dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang mendanai suatu usaha atau perusahaan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Sekian pembahasan kita terkait dengan lembaga perbankan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.